Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah zuhur ini, mulai dari ba'da subuh tadi kita mengais sebagai rezeki yang dihamparkan oleh Allah di buminya. Kita tidak bisa mengisahkan gangguan-gangguan, maka pada zuhur ini kita hadir lagi. Hati kita hadirkan lagi kepada Allah. Setelah tadi kita basuh muka kita dengan beruduk, ini suatu hal yang luar biasa pemberian Allah kepada kita yang patut disyukuri. Mengiringi salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallah. Mulai dari Rabiul Awal tahun yang lalu, seiring dengan berjalannya waktu, Allah pertemukan kita dengan Nabi Awal tahun ini, tahun 1440 Hijrah. Rentang waktu yang 1 tahun itu, berbagai hal yang mewarnai kehidupan kita, membuatkan kita jatuh bangun. Kadang kita lost control, begitu lemahnya diri ini. Maka materi pembahasan kita zuhur ini dengan waktu yang terbatas, memperbesar kekuatan Rasul itu sebagai sosok teladan dalam kehidupan sepanjang zaman. Berbeda dengan produk kita Indonesia, mencari orang-orang teladan melalui berbagai liku, akhirnya sampai ke istana. Tapi sosok keteladanan Rasulullah itu melekat dengan diri beliau. Pertama, siddiq. Kita tahu makna siddiq itu benar, kan begitu? Benar yang dimaksud di sini tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, apalagi berputus asa. Qulil haqq walau kana murra, mengetengahkan yang benar itu walaupun pahit. Mayoritas penduduk negara kita ini sistemasinya masih di angka 80 sekian persen dari rata-rata penduduk beragama Islam. Untuk persoalan menghidangkan kebenaran itu terhendus di tengah jalan.
Orang mengukur kebenaran melihat kesepadanan. Sama atributnya, sama ide alur politiknya, maka dia membicarakan itu benar. Kalau selain dari itu yang mengetengah kebenaran, ini dianggap pencemaran nama baik. Tidak sedikit korban yang berjatuhan mengetengahkan yang benar itu di republik ini. Masuk buih. Mengapa? Karena melihat perspektif daripada kebenaran itu hanya diukur dalam bentuk-bentuk atribut. Rasulullah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tabligh. Jangan kita berasumsi tabligh itu seperti komunitas jamaah tabligh, bukan itu yang kita maksud. Ya. Tetap selalu eksis menyampaikan kebenaran tadi apapun bentuknya. Dimulai dari diri ibda' binafsi pada istri. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu telah tercederai, maka kiriman apa yang kita sampaikan menanti itu tidak sampai. Ibaratnya Bapak Saudara sekalian, bisa melihat punggung kita kan bukan kita, orang yang di belakang kita kan. Orang yang di belakang kita melihat punggung kita. Ya. Tapi keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kebenaran dalam berbagai pelosok negeri itu, sekalipun Fatimah anak saya itu mencuri, saya akan potong tangannya. Betapa tidak pahitnya itu. Tapi dalam konteks kehidupan kita, dalam produk kekinian, tidak seperti itu. Berupaya mencari pembelaan, dan seterusnya, agar sikap yang benar dalam bentuk menyampaikan itu tidak menghadapi hukum, kalau bisa bebas sama sekali. Rasulullah tidak seperti itu. Yang ketiga, amanah. Rasulullah itu Bapak baik oleh kawan maupun lawan. Yang dominan suku-suku yang terbesar di Jazirah Arab itu kan Quraisy, suku Quraisy. Nabi Muhammad juga suku beliau Quraisy. Setelah orang menyimak, memperhatikan, melakukan satu penelitian sesuai dengan metode yang ia pakai, dengan ukuran yang ada pada dirinya, tanpa diminta, terpasang di belakang nama beliau itu Muhammad Al-Amin. Tidak disudah itu Pak, tidak melalui dunia kampus, tidak disebut itu sebagai gelar akademik. Tapi ini satu kekuatan moral yang diberikan oleh Rasulullah. Maka di belakang nama beliau Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Begitu amanah.
Keempat, futanah. Secara awam orang memandangkan futanah itu sosok yang bijaksana. Benar itu. Tapi keteladanan Rasulullah itu, beliau bukan menyampaikan secara bentuk lisan saja, tapi juga berekspresi dengan bahasa tubuh. Senyum. Ini membuatkan jadi kesantunan orang banyak. Senyum. Sekarang itu ya sebagai simbol-simbol di bank-bank, ya salam, senyum, sapa kan seperti itu. Tapi kahwiyah benar, wallahu a'lam bishawab. Sehingga dalam waktu yang tertentu mudah bagi Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah, risalah-risalah yang diberikan oleh Allah. Sehingga kenyataannya ya, dari matan ayat yang saya baca di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemarin betapa tidak mirisnya perasaan kita. 130 orang meragang nyawa dengan kulit bundar. Ada tempat duduk di situ.